guys, balik lagi bersama aku di channel Arkan dan Avian Gaming ya. Kali ini kita tidak akan mukbang ataupun unboxing, tapi kita akan menceritakan soal kisah Nabi ya. Kita ambil dulu bukunya. Kalian bisa tengok ini ada namanya kisah-kisah sahabat kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan pilih dulu ya. Oke guys, kita sudah pilih. Ini dia ceritanya. Oke guys, ceritanya ini adalah kisah Abdullah bin Abbas. Kita akan bacain dulu tapi skip dulu. Kalau kalian mau tahu ini aku belinya di mana, ini udah ada di video unboxing yang terbaru ya. Oke, ini ya, ini belinya di Shopee. Jadi kalian kalau mau ya coba aja lah, gimana sih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai ya. Check this out. Oke, Abdullah bin Abbas merupakan salah satu sahabat kecil Rasulullah. Ia adalah putra Abbas bin Abdul Thalib, paman Rasulullah. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslim ke Madinah ya. Oke. Pada suatu hari, Abdullah ingin mengetahui cara Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Oleh karena itu, ia menginap di rumah bibinya, Maimunah binti Harits, yakini salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ke halaman selanjutnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan sholat malam, Abdullah segera mengikutinya. Kemudian dengan sigap ia membawakan air untuk berwudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara demikian, Abdullah melihat langsung bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Iya guys, selanjutnya setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelus kepala Abdullah dan berdoa, "Ya Allah, berilah ia ilmu agama yang mendalam dan ajarilah ia pemahaman atas kitabmu." Itu doanya Rasulullah SAW guys. Kita lanjut ya bacanya. Setelah berwudu, Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam dengan Maimunah sebagai makmum dan Abdullah dengan segera mengikutinya dan berada di belakang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menarik Abdullah sehingga sejajar dengannya, tetapi Abdullah kembali mundur dan berada di belakang Rasulullah SAW lagi. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW mempertanyakan
alasan Abdullah mundur saat sholat tadi. Abdullah mengatakan bahwa dirinya merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Hebat guys. Kita lanjut baca walaupun video ini lama, terserah. Oke, lanjut. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW kembali mendoakan Abdullah dengan doa yang sama seperti sebelumnya. Sejak saat itulah Abdullah selalu menghadiri majelis Rasulullah. Ia selalu mendengarkan dengan sesama perkataan Rasulullah SAW, kemudian menghafalnya. Demikianlah Abdullah terus belajar ilmu agama. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abdullah bin Abbas saat itu baru berumur 13 tahun. Ketika itu Abdullah merasa sangat kehilangan orang yang menjadi sumber ilmunya. Namun kesedihannya tidak berlangsung lama. Ia pun segera bangkit untuk memperdalam ilmunya lagi melalui para sahabat. Agar ilmunya terus bertambah, ia mengajak teman-teman kecilnya untuk bertanya kepada para sahabat yang lebih tua. Namun ajakannya tidak mendapat tanggapan dari teman-temannya. Oleh karena itulah ia sendirian menemui para sahabat untuk bertanya tentang hadis dan ajaran Islam lainnya. Sekalipun ia masih remaja, Abdullah sangat gigih dalam menimba ilmu dari para sahabat yang lebih tua. Ia menemui para sahabat satu persatu dengan sabar. Pada suatu ketika, Abdullah mendengarkan satu hadis dari seorang sahabat yang belum diketahuinya. Ia pun segera pergi menemui sahabat itu. Sesampainya di rumah sahabat tersebut, Abdullah mendapati sahabat itu sedang tidur siang. Ia pun tidak ingin mengganggunya. Oleh karena itu, dirinya menunggu di depan pintu rumah tersebut. Setelah beberapa lama, Abdullah pun ikut tertidur dengan berasalkan kain. Beberapa saat kemudian, sahabat itu keluar rumah dan terkejut melihat Abdullah tertidur. Sahabat itu berkata, "Wahai putra paman Rasulullah, apa maksud dan tujuanmu ke sini? Mengapa engkau tidak mengutus seseorang sehingga aku akan menemuimu?" Itu guys. Abdullah pun terbangun
dan menjawab, "Tidak, aku yang lebih pantas menemuimu, wahai sahabat Rasulullah." Kemudian Abdullah pun mengutarakan maksud dan tujuannya. Ia lantas menanyakan sebuah hadis yang belum diketahuinya. Apabila ia mendengar ada seseorang yang mempelajari hadis, ia akan segera menemui orang tersebut untuk belajar kepadanya. Sumbernya, satu ketika Abdullah pernah bertanya kepada 30 sahabat tentang suatu perkara. Itulah gambaran sesungguhan Abdullah dalam mencari ilmu. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas pun dikenal sebagai orang yang berpengetahuan luas, teliti, cermat, serta berpikiran cerdas. Sekalipun usianya masih sangat muda, Abdullah bin Abbas bergaul dengan para sahabat yang lebih tua dan berpengalaman. Ini halaman terakhir, guys, yang ini ya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas lalu diundang ke dalam majelisnya. Umar bin Khattab menjadikannya sebagai teman bermusyawarah. Pendapat Abdullah seringkali digunakan sebagai acuan dalam perkara yang penting karena pemikiran yang bijaksana dan cerdas. Umar bin Khattab memberi Abdullah bin Abbas gelar pemuda tua bijaksana. Pada suatu ketika, seseorang menanyakan pada Abdullah bin Abbas tentang cara ia mendapatkan ilmu. Kemudian ia menjawab dengan lidah yang gemet bertanya dan akal yang suka berpikir. Jadi tidaklah mengherankan jika para sahabat memandang Abdullah bin Abbas sebagai sahabat yang tajam dalam berpikir, cepat memahami, dan banyak menyerap ilmu. Ia menjadi tempat bertanya bagi orang-orang di sekitarnya. Namun ilmunya tidak menjadikan dirinya besar kepala atau lebih sombong. Abdullah bin Abbas menganggap ilmu, diskusi, dan musyawarah merupakan jalan mengungkap kebenaran. Oke, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.